Oke, selamat sore teman-teman semua. Kita ketemu lagi. Kali ini kita akan mempelajari sebuah eh, teknik pengembangan aplikasi augmented reality ya teman-teman. Nah, kali ini kita akan mencoba membuat agar aplikasi augmented reality kita itu bisa kita kendalikan atau kita berikan sebuah perintah agar karakter yang muncul dalam sebuah augmented augmented reality tersebut bisa kita perintahkan untuk berjalan ataupun berteriak seperti yang diperlihatkan dalam video demo kali ini. Ayo jalan. Apa ya? Berhenti. Teriak-teriak scream. Jalan lagi. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi aplikasi atau karakter yang kita munculkan dalam sebuah objek augmented reality tersebut ya, bukan hanya sekedar kita tampilkan, tapi juga kita bisa berinteraksi dengannya, yaitu memberikan sebuah instruksi dengan menekan tombol walk ataupun scream ya. Eh, baik, aplikasi tersebut teman-teman akan kita kembangkan menggunakan sebuah software bernama Unity 3D dan saya rasa ini sangat penting untuk saya informasikan ke teman-teman bahwa kita akan menggunakan versi Unity 3D-nya adalah versi ini ya teman-teman. Saya gunakan versi yang 2022.3.5 F1 ya. Uh, tapi saya rasa selama teman-teman masih menggunakan versi yang 2022, entah itu versi 3 dan atau yang lainnya, saya rasa masih tetap sama ya, masih bisa kita gunakan. Namun jika teman-teman menggunakan versi yang jauh sebelumnya seperti yang di bawahnya ini 2017 itu akan sedikit berbeda ya. Sehingga apa yang akan teman-teman lihat di sini mungkin tidak bisa langsung diterapkan sama persis jika teman-teman menggunakan versi 2017. Sekali lagi, mungkin teman-teman bisa persiapkan dulu ya Unity 3D versi 2022-nya. Dan um, modul-modul yang saya gunakan di sini adalah tentunya saya dalam proses instalasinya juga saya langsung uh, menyertakan Android build support ya saya sertakan dalam proses instalasinya. Jadi di sini teman-teman bisa melihat bahwa informasinya sudah terinstall. Jadi ketika saya melakukan proses instalasi sekali lagi opsi dari Android build supportnya itu saya aktifkan karena memang fitur ini sangat penting teman-teman agar aplikasi yang kita kembangkan atau aplikasi AR yang kita kembangkan itu bisa kita langsung kita build ke APK dengan mudah ya. Karena jika menggunakan versi-versi yang ada di bawahnya itu eh, sedikit agak-agak repot dalam tanda kutip gitu ya dan membutuhkan langkah-langkah yang sedikit berbeda jika kita menggunakan versi 2022 dengan mengaktifkan semua opsi Android Build Support-nya. Jadi dengan mengaktifkan Android Build Support ini, fitur-fitur yang dibutuhkan dalam proses membuild APK di aplikasi Android itu sudah lengkap ya, seperti JDK-nya, SDK-nya, dan NDK-nya itu sudah kompatibel. Jadi kita tidak perlu khawatir aplikasi yang kita kembangkan tidak bisa di-build menjadi APK Android. Oke, langsung saja tidak berlama-lama kita akan membuat sebuah project baru, new project. Pastikan versi 2022. Lalu kita akan menentukan lokasi di mana project tersebut akan kita simpan. Di sini saya akan meletakkan projectnya itu di drive A, lalu Unity Lab, lalu saya pilih di bagian dasar Unity gitu ya. Select folder, lalu di sini kita buat nama projectnya adalah video animation AR. Oke, create project dan kita tunggu beberapa saat sampai project barunya itu selesai di load oleh Unity-nya.
Nah, ini sudah muncul proyeknya dan kemungkinan tampilannya di sini mungkin agak sedikit berbeda dengan apa yang teman-teman eh, miliki gitu ya. Bisa jadi karena model layoutnya ya. Jika teman-teman merasa ingin menyamakan dengan model layout yang saya gunakan, teman-teman bisa menyamakan dengan cara di bagian sini layout, lalu teman-teman pilih wide layout ya. Dan proses wide layout ini akan membuat semuanya menjadi bergabung antara scene view dan game view-nya. Nah, kali ini saya akan membuatnya terpisah. Jadi kita bisa drag bagian tab game ini, teman-teman. Kita tarik ke pinggir sini ya. Jadi kita memiliki sebuah tampilan seperti ini sekarang. Dan di bagian bawah sini saya akan aktifkan menu one column layout ya. Oke, dan jika teman-teman sudah mendapatkan tampilan layout yang sama, kita bisa lanjutkan ke proses berikutnya. Nah, dalam pengembangan aplikasi AR ini, kita membutuhkan sebuah package yang akan kita gunakan, yaitu package bernama Vuforia, teman-teman. Nah, Vuforia itu sebuah package yang akan memudahkan kita dalam mengimplementasikan objek AR. Dan secara default, Unity belum menyediakan Vuforia ya. Jadi kalau kita klik bagian game object sini, belum ada opsi Vuforia-nya. Nah, teman-teman bisa mendownload atau menginstal package-nya. Dan package tersebut bisa teman-teman download pada link deskripsi yang sudah saya berikan. Atau teman-teman bisa mengunjungi situs resmi dari Vuforia-nya. Ini ya, developer.vuforia.com. Kalau teman-teman bisa klik bagian download, dan teman-teman bisa mendownload ini Add Vuforia Engine to Unity Project. Atau teman-teman bisa langsung juga memanfaatkan link deskripsi yang sudah saya berikan. Oke, bagaimana cara menginstal package tersebut? Caranya adalah dengan melakukan proses import package, teman-teman. Pilih di bagian assets, lalu import package, custom package, lalu teman-teman arahkan ke lokasi di mana teman-teman menyimpan package tersebut. Dalam contoh ini saya menyimpannya di bagian download. Kalau teman-teman bisa cari di sini, yaitu bernama Add Vuforia Package ya. Kita open, lalu pastikan semua dalam keadaan terpilih, lalu teman-teman klik import. Oke, di sini ada permintaan untuk update, teman-teman tinggal update saja. Nah, jika proses instalasi package yang berjalan lancar, kita bisa mengecek kembali di bagian game object. Seharusnya opsi Vuforia Engine-nya sudah ada di sini ya, teman-teman. Kita bisa melihat sekarang sudah ada opsi Vuforia Engine dan beberapa elemen ditambahkan di sana seperti AR kamera, image target, dan lain sebagainya. Dan dua elemen penting ini akan kita gunakan dalam tutorial kali ini, yaitu AR kamera dan image target. Berikutnya teman-teman, karena kali ini kita akan membuat sebuah aplikasi augmented reality yang akan kita build pada sebuah APK atau aplikasi Android gitu ya. Maka kita akan merubah platform dari Android kita ini menjadi ke platform dari Unity kita ini ke platform Android ya. Caranya seperti ini teman-teman. Klik bagian file, ya lalu teman-teman pilih bagian build setting. Nah, di sini defaultnya adalah menggunakan platform Windows, Mac, atau Linux. Prinsipnya adalah PC ya. Jadi yang aplikasi augmented yang dikembangkan di environment PC. Tapi kali ini kita ingin membuat dalam environment Android. Kita pilih di sini Android. Nah, lalu kita pilih switch platform. Nah, dengan memilih opsi Android ini, kita akan mendapatkan opsi pemilihan opsi dari lebar screen yang lebih bervariasi ya, teman. Screen dari layar HP tentunya. Kita pilih di sini switch platform. Dan kita bisa lihat
logo Unity sudah pindah ke Android. Itu artinya bahwa platform kita sudah pindah menjadi Android. Nah, dengan merubah platform ke Android, kita akan mendapatkan berbagai macam opsi pilihan layar yang lebih bervariasi, disesuaikan dengan layar handphone kita, target build APK kita. Nah, kali ini saya akan menggunakan ukuran 800 480 portrait atau landscape ya. Coba kita buat landscape saja ya, seperti ini. Dan teman-teman, ada kalanya jika kita sedang kurang beruntung, aplikasi Android kita akan terjadi crash gitu. Oleh karena itu sebaiknya kita menyimpan terlebih dahulu pekerjaan kita. Ya. File, save as, kita akan simpan dalam sebuah folder scenes. Kita beri nama my scene 1. Gitu ya. Nah, proses ini akan menambahkan sebuah scene baru bernama my scene 1. Berikutnya teman-teman, kalau aplikasi augmented reality yang akan kita gunakan itu, yang akan kita kembangkan itu menggunakan marker, maka kita memerlukan sebuah target image atau marker yang akan kita gunakan untuk menampilkan uh, objek dari augmented reality-nya. Ya, jadi uh, kamera akan melakukan proses screening atau men-scan marker tersebut. Ya, jika marker itu sesuai dengan marker yang memang kita siapkan di database, maka objeknya akan dimunculkan di situ ya teman-teman. Seperti yang teman-teman tadi lihat di demo di awal itu kan, objek augmented reality-nya yang berbentuk tengkorak itu saya munculkan di atas sebuah buku. Nah, bukunya itu, desain dari bukunya atau desain dari cover bukunya itu saya jadikan sebagai marker. Lalu saya simpan dalam sebuah yang disebut sebagai image database. Nah, sehingga ketika aplikasinya sudah jadi, ketika kita melakukan scanning pada gambar yang sama, disitulah nanti objek augmented reality-nya akan muncul ya. Jadi augmented reality itu kan memunculkan objek virtual di dalam dunia nyata ya, melalui sebuah kamera gitu. Dan itu uh, membutuhkan marker. Namun sebetulnya tidak semua aplikasi augmented reality membutuhkan marker ya. Tapi kali ini, khusus di project kali ini kita akan menggunakan marker ya. Yang tanpa marker itu biasanya disebut sebagai markerless gitu ya. Jadi memunculkan objek augmented reality tanpa marker. Tapi kali ini kita akan menggunakan yang simple saja teman-teman. Bagaimana memunculkan objek augmented reality menggunakan marker. Namun karakter augmented reality-nya itu bisa kita kendalikan, kita berikan instruksi melalui tombol gitu ya. Baik, dalam membuat sebuah marker, ya, kita membutuhkan services lagi dari Vuforia, teman-teman. Nah, jadi masih ada dua services yang kita perlu siapkan, yaitu yang pertama adalah license ID dari Vuforia-nya dan juga target image atau marker dari Vuforia juga, ya. Nah, untuk itu kita perlu membuat akun terlebih dahulu, teman-teman. Bagi teman-teman yang belum punya akun Vuforia, kita buat sama-sama ya akunnya. Oke, di sini saya akan log out. Dan kita akan melakukan proses register. Dan kita akan membuat akun baru. Nah, di sini kita buat namanya ya teman-teman. Misalkan first name-nya adalah apa ya? Belajar. Atau nama saya jadi nggak apa-apa. Raditya Danar. Company-nya adalah apa ya? My company gitu aja. Select country. Indonesia, lalu email address. Oke, saya akan menggunakan email ini. Jadi teman-teman silakan gunakan email yang aktif ya. Email yang aktif agar nanti bisa melakukan proses konfirmasi atau verifikasi melalui
email tersebut. Username-nya hmm, apa ya? Belajar. Bingung ya. Learn for AR ya. Passwordnya, oke, kita buat nggak salah aja. Hello, I'm not a robot. Basically teman-teman ikuti aja ya proses pembuatan account-nya sampai selesai. I agree, I acknowledge, or create account. Oke, di sini ada informasi bahwa an email will be sent ke email kita masing-masing ya. Jadi kita harus mengecek email tersebut, teman-teman. Oke, setelah itu kita bisa langsung melakukan proses login ya ke akun Euphoria yang baru kita buat. Login. Oke, login. Nah, teman-teman, setelah kita berhasil login, langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat eh, lisensi ya melalui menu ini, License Manager. Oke, kita ambil di sini, ambil menu yang pertama ini, tab yang pertama yaitu Get Basic. Nah, kita buat nama lisensinya, misalkan My First AR gitu aja ya. Kita klik di sini, lalu confirm. Nah, di sini sudah jadi My First AR. Kalau kita klik di sini teman-teman. Dan ini adalah license ID kita ya. Yang kita butuhkan untuk di Unity-nya ya. Nah, berikutnya sekalian aja kita akan membutuhkan target ya, target manager. Kita menu ke target manager. Targetnya maksudnya adalah marker image marker tadi ya atau image database. Nah, itu kita bisa buat melalui menu target manager. Oke, kita buat dulu add database. Nah, di sini kita pilih device. Nama database-nya misalkan adalah book apa ya? Ini marker gitu aja, ya, marker database. Ya. Lalu kita pilih create. Nah, berikutnya kita klik di sini di marker database-nya. Nah, lalu teman-teman kita bisa tambahkan ini add target dan kita pilih image karena targetnya berupa image. Lalu kita browse. Kita pilih. Nah, saya akan menggunakan buku ya, buku dari sebuah cover buku ya teman-teman. Nah, ini cover buku yang saya scan. Nah, seperti ini bentuk cover bukunya. Ya. Jadi yang terpenting teman-teman harus memiliki fisiknya juga ya, karena nanti kita ingin melakukan screening objek fisik yang mirip dengan database yang mirip dengan gambar yang kita jadikan sebagai database yaitu emang gambar itu juga gitu ya. Sehingga nanti ketika
aplikasi yang kita kembangkan itu mengidentifikasi bahwa gambar tersebut identik, maka objek AR-nya akan dimunculkan. Nah, jadi yang fisiknya itu berupa buku, karena memang ini adalah cover buku gitu ya. Nah, ini adalah scanan yang akan kita jadikan sebagai image target. Jadi kita pilih gambar tersebut. Weight-nya misalkan 4 atau 10 juga nggak apa-apa ya. Lalu name learning. Lalu kita add. Dan dia sedang melakukan proses uploading target image-nya. Jadi kita tunggu aja. Nah, ini hasilnya teman-teman. Nah, jadi penting untuk diketahui bahwa gambar yang kita upload itu kita upayakan untuk mendapatkan nilai rating yang tinggi ya teman-teman. Nilai rating ini sebagai indikator bahwa gambar yang memang kita upload itu eh, nantinya bisa mudah untuk dikenali ya ketika kita melakukan screening menggunakan kamera gitu ya. Jika ratingnya itu rendah, itu sebagai indikasi bahwa gambarnya itu tidak mudah dikenali. Ya, pola-polanya mungkin terlalu sedikit, tidak unik, ataupun ada faktor-faktor lain. Jadi, simpelnya teman-teman, tolong pastikan gambarnya itu punya nilai rating atau bintang 5 gitu ya. Sebenarnya dalam di dokumentasinya itu minimal bintang 3 gitu, tapi semakin tinggi ratingnya akan semakin baik. Kamera kita akan semakin sensitif dalam mendeteksi objek eh, markernya dan akhirnya objek airnya juga akan lebih mudah untuk ditampilkan tentunya. Oke, setelah itu kita download teman-teman, download database all. Nah, kita pilih di sini pilihannya ada dua, Android Studio ataupun Unity Editor. Kita pilih Unity Editor ya, lalu download. Tunggu beberapa saat. Oke, proses download sudah selesai. Jadi persiapan kita sudah semuanya sepertinya untuk di bagian Vuforia Engine ini. License Manager-nya sudah kita punya. Ini dan juga image database-nya sudah kita download. Nah, hasil download itu berupa package Unity juga ya, teman-teman. Oke, nah berikutnya kita ingin menghapus kamera dari default project yang kita buat tadi, yaitu main kamera kita hapus, karena kita akan menggunakan kamera bawaannya Vuforia ya. Jadi langsung saja teman-teman bisa hapus. Jadi, di sini akan menjadi hitam karena kameranya kita hilangkan, tapi kita bisa tampilkan kamera yang dimiliki oleh AR kamera ini. Klik di situ. Nah, ini sudah muncul. Berikutnya kita akan masukkan license-nya. Jadi teman-teman pastikan AR kamera dalam keadaan terpilih. Lalu ke bagian sini ada Vuforia Engine. Sorry. Di bagian sini nih ada configuration ya. Open Vuforia Engine configuration. Lalu di bagian sini teman-teman license key-nya kita kopikan ya. License key yang kita dapatkan dari license manager. Sini. Lalu kita kopikan di sini di bagian app license key. Oke. Sudah semua? Oke, sip. Nah, berikutnya kita akan tambahkan image targetnya. Pastikan AR kamera dalam keadaan terpilih, klik kanan. Lalu ke Vuforia Engine, kita pilih image target. Nah, ini image targetnya teman-teman di sini. Nah, seperti yang kita lihat, image-nya itu belum terlihat ya teman-teman. Sehingga perlu kita tambahkan menggunakan proses import lagi.
Ya, tadi kan kita sudah mendownload all database tadi ya teman-teman, image targetnya. Nah, itu perlu kita install di sini. Caranya seperti tadi ya, asset, import package, custom package, lalu kita arahkan ke lokasi tadi kita mendownload. Itu tadi bernama marker database. Klik, lalu open, kita import semuanya. Dan seharusnya jika proses importnya berhasil, kita bisa melihat di sini ya teman-teman, bagian opsi atau parameter type kita pilih menjadi from database. Di bagian database ini seharusnya marker database kita sudah muncul. Kita pilih, lalu kita bisa melihat uh, marker kita ada di sebelah sini, ya. Nah, setelah itu teman-teman kita ingin mencoba menambahkan sebuah objek AR, ya, objek 3D. Nah, sebelum kita menambahkan objek karakter tadi, kita coba dulu dengan yang sederhana ya teman-teman. Pastikan AR atau objek AR yang ingin kita tampilkan itu ada di dalam image target. Jadi klik image targetnya, baru kita tambahkan objeknya, misalkan 3D object cube. Nah ini ya teman-teman. Jadi nanti uh, objek ini akan muncul sebagai percobaan gitu ya. Karena ini terlalu kecil, kita perbesar aja ya teman-teman. Misalkan 5, 5. Jadi di bagian scale ini adalah untuk memperbesar ukuran dari objek. Nah itu ya, kita perbesar ukurannya. Ya. Ini cube, kita perbesar. Tadinya 1, kita scale menjadi 5. Dan cube kita ini harus di dalam image target sehingga kita masukkan ke sini teman-teman. Nah, sekali lagi pastikan objek yang akan kita jadikan sebagai objek AR itu ada di dalam image target sebagai child dari image target ya. Oke, sekarang kita akan coba apakah objek kubus ini bisa kita munculkan ketika kita screening pada marker AR ya. Nah, baik teman-teman, ini adalah buku yang tadi kita jadikan sebagai marker. Nah, itu ketika dia mendeteksi ada eh, gambar yang sesuai dengan database, dia akan memunculkan objek AR berupa kubus seperti yang kita eh, tambahkan tadi, ya, objek 3D-nya. Oke, nah, artinya kita bisa berasumsi bahwa em, semua pengaturan dari package Vuforia dan lain sebagainya itu sudah berjalan dengan baik ya. Nah, tinggal kita menyesuaikan dengan bagaimana kita bisa berinteraksi dengan objek AR seperti yang tadi didemokan yaitu berupa karakter monster gitu ya teman-teman. Nah sekarang kita siapin karakter monsternya. Karakter monsternya bisa teman-teman download di link di deskripsi juga ya. Oke langsung aja kita import gitu ya karakter tersebut. Kita lewat sini ya teman-teman. Assets. Lalu import package, custom package. Nah, lalu bagian saya simpan di sini. Lalu import. Ya, semuanya dipilih all lalu import. Nah, ini akan berjalan beberapa saat, silakan ditunggu. Nah, jika proses importingnya sudah selesai, maka kita akan mendapatkan sebuah folder baru bernama Fantasy Monster. Nah, di sini kita bisa explore dulu ya beberapa hal yang berkaitan dengan package Fantasy Monster ini. Nah, Fantasy Monster ini teman-teman dibagi ke dalam beberapa subfolder, ada atau animation, ada karakter dan seterusnya. Nah, kita bisa melihat di sini ya teman-teman. Dia menawarkan beberapa tipe animasi seperti attack, damage, death, idle dan seterusnya.
Nah, jika kita klik salah satunya, misalkan ini walk, ya teman-teman bisa lihat di bagian animation-nya. Lalu kita bisa drag ini ke atas untuk bisa melihat eh, pergerakan atau animasi dari walk ini. Kita play. Ini animasi walknya seperti ini teman-teman. Lalu kita bisa coba yang lain. Ini animasi standing, lalu ini animasi run, lalu ada animasi death, ada animasi attack, dan seterusnya. Ya. Oke, nah kita akan berbicara sedikit tentang animasi ya teman-teman. Unity 3D menawarkan beberapa model animasi di sini. Di bagian rig-nya ada generic, ada legacy, ada humanoid. Kali ini kita akan menggunakan legacy ya karena kita akan memanipulasi animasi tersebut melalui komponen animation ya. Karena jika kita memilih eh, model yang lain itu kita tidak bisa memanipulasinya menggunakan animation, harus menggunakan animator controller gitu. Jadi sekali lagi kita klik, kita pilih semuanya ya teman-teman, termasuk yang di sini ya. Eh, kita pilih, lalu kita atur di bagian rig-nya yaitu legacy. Jangan lupa tekan tombol apply. Oke. Oke, setelah itu kita bisa langsung aja menerapkan skeleton kita. Ini ya, yang ini ya teman-teman yang walk. Kita drag, kalau kita letakkan di sini, di image target. Ya. Nah, tetapi teman-teman, objek dari skeletonnya itu kecil sekali ya. Kalau kita bandingkan dengan objek buku ataupun kubusnya, gitu ya. Sehingga kita perlu perbesar tengkorak kita. Nah, cara memperbesarnya pastikan tengkoraknya dalam keadaan terpilih. Lalu kita atur di sini saya perbesar 50 kali. 50 di sumbu X, Y, dan Z. Nah, teman-teman bisa lihat sekarang bentuk dari tengkoraknya seperti ini. Dan kali ini kita sudah tidak lagi membutuhkan cube ya, kita bisa hapus cube-nya ya, dengan menekan tombol delete dan tengkoraknya pastikan di dalam image target gitu ya. Nah, kita letakkan di tengah. Ya, mungkin bisa kita sepertinya saya ingin menambahkan kembali kubusnya teman-teman. Nah, ini kita ingin mencoba apakah ketika kubus ini ditampilkan, eh, apakah bisa terlihat juga gitu ya. Move tool, transform tool, scale tools. Oke, kita perbesar. Jadi ada dua objek AR yang akan kita tampilkan. Nah, seperti ini. Oke, kita coba ya. Kita coba tampilkan. Saya akan ubah ya dia di depan aja. Karena nanti ini adalah kita bisa
memberikan nama kita di sini ya. Oke, seperti itu kita coba jalankan teman-teman. Nah, itu ya. Oh ya, untuk pengaturan air ini ketika kameranya dalam keadaan nyala seperti ini, jangan sampai teman-teman melakukan proses perubahan konfigurasi di sini ya. Itu akan mengakibatkan apa yang kita rubah itu tidak akan terreset kembali. Jadi pastikan terlebih dahulu bahwa kameranya sudah dimatikan atau dalam keadaan bukan play gitu ya. Oke, nah sekarang saya akan mengatur di bagian sini air kamera ya. Lalu teman-teman bisa lihat di bagian Open Visual Engine Configuration, lalu di bagian em, device trackernya ini, track device post-nya saya uncheck. Ya, proses tersebut akan membuat eh, menampilkan objek airnya itu lebih natural, artinya ketika kita menghilangkan markernya, dia juga akan hilang gitu. Jadi nggak ngelayang-layang nggak jelas. Gitu. Ini lebih lebih masuk akal seperti ini. Jadi kalau tadi targetnya posnya itu dalam keadaan tercentang, walaupun bukunya atau targetnya saya sembunyikan, itu kan tetap ada di sini ya teman. Sekali lagi jika itu yang diinginkan ya nggak masalah. Oke, saya matikan. Oke, berikutnya kita akan membuat sebuah tombol ya atau dua buah tombol lebih tepatnya di bagian bawah sini seperti yang teman-teman lihat tadi di demo videonya. Oke, untuk membuat sebuah user interface ya kita membutuhkan sebuah canvas. Teman-teman klik di bagian sini, klik kanan lalu UI canvas. Nah, di UI canvas ini kita juga perlu melakukan sebuah pengaturan ya membuat canvas kita agar lebih bisa menyesuaikan dengan ukuran screen gitu ya. Karena defaultnya itu canvas yang kita miliki di sini pengaturannya adalah modelnya UI scale mode-nya adalah constant pixel size. Artinya dia akan selalu konstan walaupun berpindah-pindah dari ukuran layar device yang berbeda-beda. Misalkan tombol kita atur menjadi ukurannya 300 pixel ya. Jadi tombol itu akan selalu 300 pixel walaupun dia berpindah-pindah dari ukuran screen ya. Misalkan handphone yang kecil, handphone yang besar, atau yang sedang, dia akan selalu 300 pixel. Dan hal tersebut akan menjadi kurang baik sehingga ketika kita menggunakan layar screen yang besar, tombol kita akan terasa lebih kecil. Gitu. Sedangkan sebaliknya jika kita menggunakan layar yang kecil, tombol kita akan terasa besar gitu ya. Nah, sehingga UI scale mode-nya kita perlu atur teman-teman menjadi scale with screen size. Nah, dengan pengaturan scale with screen size ini, proporsi dari ukuran tombol akan menyesuaikan dengan ukuran layar. Jadi harapannya tidak akan terlihat terlalu kecil, tidak akan terlihat terlalu besar gitu. Nah, di sini perlu adanya pengaturan reference resolution yang disesuaikan dengan resolusi yang kita gunakan yaitu 800 dikali 480 ya teman-teman. Jadi di bagian sininya 800, di sininya 480. Dan untuk ukuran match-nya kita gunakan nilai 0,5 agar dia selalu berusaha menyesuaikan mendapatkan ukuran yang proporsional antara width dan height-nya. Oke, setelah itu kita akan menambahkan komponen lain yaitu panel. Nah, panel bisa kita buat dari sini ya teman-teman, create empty. Kalau kita beri nama panel. Jadi dia hanya sekedar kontainer ya teman-teman, atau saya beri nama kontainer aja deh.
Dia sekedar wadah yang akan berisi dua buah tombol. Gitu ya. Nah, karena dia hanya sekedar wadah, maka kita tidak bisa melihat kontainer kita di sini ya teman-teman. Em, oleh karena itu, kita perlu menambahkan eh, di kontainer kita perlu menambahkan komponen image, yaitu agar kontainer kita menjadi lebih terlihat. Ya. Nah, berikut ya kita ingin kontainer kita itu terletak di bagian bawah ya karena tombol gitu ya. Dia di bagian bawah sini gitu ya. Dan oleh karena itu kita perlu menambahkan sebuah em, elemen atau sebuah komponen bernama di sini ya teman-teman. Mana ya? Sebentar. Kita perlu menambahkan komponen. Nah, komponen itu mungkin ini ya. Kita minimize dulu semuanya. Nah, ini add komponen. Komponen ini bernama horizontal layout group. Horizontal layout group. Dan masih dalam keadaan kontainernya terpilih, kita klik di bagian sini teman-teman di bagian transform. Klik di situ. Lalu teman-teman tekan tombol Alt, lalu pilih bagian ini ya, yang bawah ini. Nah, dia akan memposisikan dirinya di bagian bawah dan mencakup seluruh apa namanya layar. Dan ini seperti ukurannya terlalu besar, kita bisa perkecil ukurannya teman-teman menjadi height-nya 70 aja. Ya, lalu kita, nah ini dia mengecil dan kita atur lagi seperti itu. Saya rasa cukup ya. Dan kita ingin menambahkan dua buah tombol di sini. Tombol untuk walk dan tombol untuk scream. Nah, sehingga di sini teman-teman di bagian kontainer kita klik kanan, tambahkan UI button, kita import. Ini kita import juga. Lalu kita close aja teman-teman. Dan berikutnya kita ingin tambahkan dua buah button kan ya. Tambahkan em, di sini UI button yang kedua. Dan kita ingin kedua buah button ini membagi sama rata di seluruh kontainer. Oleh karena itu hal yang harus kita lakukan, klik bagian kontainernya, lalu kita aktifkan opsi di sini ya teman-teman, width dan height. Nah, itu ya. Jadi dia akan membagi sama rata uh, di dua bagian, satu untuk button pertama dan satunya lagi untuk button kedua. Oke, kita ubah tulisannya. Yang ini adalah walk. Font size-nya berapa ya? 42 mungkin. Nah, itu. Dan untuk yang button satunya, tulisannya adalah scream. Scream ini pun sama. Kita buat bold dan 42. Oke.
Nah, buttonnya kita beri nama ya teman-teman. Di sini buttonnya itu belum ada namanya. Kita beri nama button walk. Sedangkan untuk yang satunya adalah button scream tentunya. Sudah ya. Oke, kalau sudah, kita tinggal tambahkan script yang akan kita gunakan untuk mengatur pemanggilan animasi. Oke, silakan tambahkan scriptnya teman-teman di sini. Saya akan tambahkan dulu folder baru bernama MyScript. Lalu di dalam folder ini, saya akan tambahkan sebuah script. Klik kanan, create, C# script. Saya beri nama karakter controller. Dan script karakter controller tersebut akan saya letakkan sebagai komponen dari skeleton walk. Jadi pastikan skeleton walk-nya dalam keadaan terpilih, lalu kita jadikan sebagai komponen dengan cara menambahkan add komponen di sini. Lalu kita ketikkan karakter controller. Oke. Dan berikutnya kita akan membuka script kita dengan cara mendouble klik. Oke teman-teman, yang pertama kita akan mendeklarasikan beberapa variabel yang kita butuhkan. Yang pertama adalah variabel animation. Tipe datanya adalah animation, kita beri nama karakter anim. Jadi variabel karakter anim ini bertipe data animation akan kita gunakan untuk menjadi sebuah referensi ke menghubungkan kita menghubungkan dengan komponen animation yang ada di karakter. Jadi begini teman-teman, saya jelasin. Eh, kita punya objek bernama tengkorak ya. Di tengkorak tersebut atau objek bernama skeleton walk ya, yang bentuknya tengkorak. Nah, di situ dia punya sebuah komponen bernama animation. Dan di komponen inilah yang bertugas yang memiliki fitur dalam menjalankan animasi. Nah, ini animasi-animasinya teman-teman. Ada walk, nah dan baru ada satu yaitu walk. Padahal kita butuh 3 animasi sehingga kita tambahkan di sini array-nya menjadi 3 dan kita masukkan jenis-jenis animasi yang kita butuhkan. Tadi ada walk, idle dan skill ya. Nah, kita masukkan ke slot-slotnya. Yang pertama adalah idle. Ini kita drag sini. Oh, lalu berikutnya adalah skill. Ini malah kena kehapus semua ya nantinya. Satu harus. Nah, itu ya teman-teman. Kedua adalah skill ini. Dan yang ketiga adalah walk. Nah, jadi komponen animation kita sudah terdiri dari 3 animasi, idle, skill, dan walk. Default animation adalah idle.
Dan kita ingin mengatur beberapa animasi yang ingin kita lakukan agar dia dijalankan secara looping terus-menerus gitu ya. Yang pertama adalah walk. Walk, klik di bagian walk-nya, skeleton walk. Lalu teman-teman bagian animation sini scroll ke bawah teman-teman sampai mendapatkan warp mode. Kita pilih loop, lalu kita apply. Begitupun juga untuk yang skill, bukan, yang idle ya. Klik idle, lalu loop, kita apply. Sedangkan untuk yang skill biarkan saja karena skill itu animasinya pendek, tidak perlu diulang-ulang gitu. Nah, kembali lagi ke masalah tadi variabel ya teman-teman. Jadi, kita mendeklarasikan variabel karakter anim tersebut akan kita jadikan sebagai variabel yang mereferensi ke komponen ini teman-teman. Komponen animation ya. Paham ya? Jadi, variabel karakter anim itu akan kita jadikan sebagai semacam gerbang yang menghubungkan ke komponen animation tadi. Berikutnya, tambahkan di sini serialize field lagi, yaitu audio source. Karena ketika melakukan scream itu ada suaranya, teman-teman, kita memerlukan sebuah variabel bertipe data audio source. Namanya misalkan my ads. Dan audio source tersebut kita tambahkan, belum kita tambahkan ya teman-teman. Sehingga kita perlu tambahkan terlebih dahulu di dalam skeleton walk ini. Klik di situ, lalu kita tambahkan di sini komponen bernama audio, lalu audio source. Dan untuk resource audionya sudah saya juga berikan di link deskripsi ya teman-teman, bisa download. Nah, audionya ini Monster Scream. Nah, kita akan siapkan terlebih dahulu sebuah folder untuk menyimpan audio kita ya teman-teman. Kita beri nama my audios. Nah, setelah itu kita bisa drag Monster Scream ini ke folder my audios tadi yang sudah kita siapkan. Ada di sini ya. Aku nggak mau ya. Sekali lagi kita coba ya teman-teman. Nah itu ya teman-teman, kita coba suaranya. Nah setelah itu suara tersebut akan kita letakkan ke komponen ke skeleton skin kita ya, atau ke objek tengkorak kita. Ada di bawah AR kamera skeleton. Nah di bagian audio source ini, ya, audio clip tadi, Monster Scream kita letakkan di sana. Dan jangan lupa opsi play on awake-nya harus kita uncheck ya, karena kalau tidak di uncheck, karena kalau misalkan dalam keadaan tercentang gitu ya, suaranya itu akan muncul di awal gitu ya, tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, sekarang kita kembali lagi ke script kita. Jadi tadi kita sudah menambahkan komponen audio source dan sudah kita tambahkan audionya gitu ya. Beberapa komponen lain atau beberapa variabel lain yang perlu kita tambahkan adalah private boolean is idle. Jadi is idle ini akan bernilai true jika dalam keadaan
idle gitu ya. Jadi kondisi awalnya idle itu true, is walk itu false. Karena walk ini akan dijalankan ketika kita menekan tombol walk gitu kan ya. Jadi private to is scream. Scream juga dalam keadaan false. Jadi ketika aplikasinya baru dijalankan itu, dia tidak jalan, tidak scream. Dia dalam keadaan idle. Ya. Berikutnya, ketika sudah dalam keadaan berjalan dan untuk idle lagi, itu akan diatur oleh waktu ya teman-teman. Jadi setiap 4 detik, setelah selesai jalan selama 4 detik, dia akan kembali lagi ke idle. Oleh karena itu, kita perlu menyiapkan sebuah variabel untuk menentukan lama dari proses jalannya itu. Jadi ini kita beri nama timer walk. Ya, kita beri nilai 4. Dan jika teman-teman merasa nilai 4 terlalu lama, bisa dikurangi atau kurang lama bisa ditambahkan. Lalu untuk durasi screamnya kita juga perlu atur ya teman-teman. Jadi timer scream. Kita beri nilai misalkan 2. Lalu kita juga perlu tambahkan variabel untuk counter. Nah, fungsi dari variabel counter itu untuk melakukan counter penjumlahan waktu ya dari 0 sampai 4, dari 0 sampai 2 dan seterusnya. Jadi ketika sudah mencapai 4 berarti dia sudah 4 detik. Nah, mungkin itu variabel-variabel yang kita butuhkan. Nah, berikutnya teman-teman, kita akan melakukan sebuah uh, logic ya. Di sini uh, di void update ya kita akan melakukan sebuah pengecekan di setiap frame-nya. Ya, void update itu akan dijalankan di setiap frame. Jika is idle bernilai true, maka dia akan menjalankan animasi idle. Ya. Animasi idle itu akan kita akses melalui variabel karakter anim. Jadi di sini karakter anim crossfade idle ya. Nah, lalu berikutnya if ini baru yang ideal ya. Kalau baru yang ideal. Kalau walk gimana? Is walk sama dengan true. Nah, karena walk ini hanya berjalan selama 4 detik, maka kita tidak bisa memberikan perintah sederhana ini ya. Kita harus menghitungnya apakah sudah 4 detik atau belum. Jadi kita tambahkan lagi if counter masih lebih kecil dari timer dot walk, maka baru boleh dia menjalankan animasi walk ya selama belum 4 detik gitu kan ya. Selama belum 4 detik kita boleh menjalankan animasi walk ya. Dan agar mencapai 4 detik maka counternya harus ditambahkan ya teman-teman. Counter sama dengan counter ditambah time dot delta time. Nah, suatu saat yang tadinya 0, counter kan tadinya 0 ya teman-teman. Ditambahkan dengan time dot delta time, lama-lama dia akan mencapai nilai timer walk yaitu 4. Nah, ketika sudah mencapai nilai tersebut, berarti kan kita akan mengeksekusinya di bagian else ini ya teman-teman. Artinya ketika sudah mencapai
4 detik, maka karakter unname crosswalk itu tidak kita jalankan kembali. Ya, yang kita jalankan adalah idle lagi. Nah, idle tersebut kita kita buatkan metodenya di sini teman-teman. Void idle ya. Void do idle. Idle itu akan dijalankan ketika is idle. Is idle-nya sama dengan true dan is walk-nya sama dengan false dan is scream-nya juga sama dengan false. Ini untuk do idle. Ya berarti ini bisa kita copy, kita ganti di sini ya. Dan juga kita bisa lakukan dia di sini. Seperti ini teman-teman, do idle. Nah, di do idle ini counternya kita nolkan kembali. Counter sama dengan 0. Nah, ini untuk do idle. Nah, kita siapkan juga untuk do walk dan do scream ya, teman-teman. Do walk. Do walk itu berarti tinggal kebalikannya ya, walknya yang ditruekan, idle-nya yang di false kan. Dan untuk do scream juga sama. Do scream-nya yang ditruekan, walk-nya yang di false kan. Di sini yang dijalankan ini kita cut, kita letakkan di sini. Ini karakter walk. Kita letakkan di sini dan ini juga kita letakkan di sini. Kill. Idle. Berarti di sini adalah do walk. Oke, dan yang terakhir adalah do scream. Is scream sama dengan true. Ini adalah timer scream tentunya. Ini adalah do scream ya. Oke, dan yang sebenarnya sudah, yang tinggal belum adalah menjalankan ini suara ya. Do scream kan ada suaranya ya. Berarti suara itu perlu kita cek dulu ya teman-teman. Jadi di Unity itu kita nggak bisa memanggil suara yang memang sudah dalam keadaan dipanggil. Jadi kita pastikan dulu apakah suaranya sudah dipanggil atau belum. Kalau belum, baru kita panggil. Jangan sampai yang sudah dipanggil dipanggil ulang gitu ya. Jadi if my ads dot is playing sama dengan false, artinya sedang tidak dipanggil, barulah kita panggil my ads
dot play. Nah, oke, tapi sebenarnya ini kurang bagus ya, karena kita akan menggunakan tombol dan kita ingin menyederhanakan bahwa tombol itu hanya berfungsi untuk ini aja ya, untuk melakukan proses merubah nilai false menjadi true dan true menjadi false gitu. Jadi sebaiknya ini kita pindahkan lagi ke atas sini ke do screen. Sini ya teman-teman. Nah, dan ini tidak perlu ada di sini karena nanti uh, akan dilakukan oleh ini. Jadi karakter crossfade skill-nya itu yang kita pindahkan ke sini, gitu ya teman-teman. Ya, sehingga untuk bagian do screen sini benar-benar hanya bertugas untuk menyeting counternya menjadi 0 dan segala sesuatu yang lain yang berkaitan dengan modus idle-nya di false-kan, walk-nya di false-kan, dan scream-nya yang diterukan. Dan yang lain pun sama ya. Jadi do walk pun kita pindahkan di sini, cut, kita masukkan ke bagian walk sini ya teman-teman. Bagian sini. Jadi ini kita ganti do walk. Dan untuk do idle juga sama. Ini kita cut. Kalau do idle kayaknya nggak apa-apa di sini. Karena do idle itu nggak ada tombolnya. Ya, yang ada tombolnya hanya do walk dan do scream. Ya. Jadi do idle memang kita panggil di sini, sekaligus kita memanggil animasinya nggak ada masalah. Ya. Juga ada di sini. Sekalian kita memanggil animasinya tidak ada masalah. Tetapi untuk yang walk dan untuk yang scream itu sebaiknya kita letakkan pemanggilan animasinya itu di sini sehingga tombol itu hanya mengeksekusi baris ini aja. Oke. Nah, bagaimana kita menghubungkannya dengan tombol ya? Ini kita simpan dulu teman-teman, save all. Lalu kita ke tombol. Nah, di sini ada tombol yaitu button walk ya. Button walk itu setiap tombol akan memiliki sebuah event bernama on click. Kalau kita tambahkan eventnya teman-teman, dan kita letakkan metode tadi di sini ya. Karena adalah tombol walk, maka kita akan meletakkan do walk di sini. Dan kita tidak bisa meletakkan do walk di sini sebelum kita menentukan fungsinya apa. Dan kita tidak bisa menentukan fungsinya apa sebelum kita menentukan game object letak script kita berada itu belum kita tentukan. Nah, script kita berada di skeleton walk ya kan. Jadi kita drag ke sini. Dan fungsinya akan terdetek yaitu karakter controller. Dan di sini akan terdetek juga do. Oh, nggak ada. Sebentar ya teman-teman, ini nggak ada do walk-nya, berarti ini ada yang belum tersimpan ya. Kita file save, begitupun di scriptnya. Biasanya di scriptnya sih yang belum tersimpan. Kita ke scriptnya dulu. Sini file, save all. Lalu kita kembali lagi ke button walk. Function, karakter controller. Oh ternyata nggak bisa tuh karena memang scriptnya belum kita drag ke skeleton walk ya. Di sini ada karakter controller dan ternyata di karakter controller bukan script kita ya. Nah ini adalah script bawaannya Unity ini ya. Jadi kita remove, kita ganti scriptnya kita ini. Nah ini karakter anim dan karakter animnya adalah ini ada dua slot yang belum kita isi. Karakter animnya kita gunakan juga menggunakan
skeleton walk dan ADS-nya juga dari sana. Kenapa dari sana semua ya? Em, karena sekali lagi komponen animation kita ada di skeleton walk. Nih ya, komponen animation kita. Tuh ya. Dan komponen audio source kita juga ada di skeleton walk. Ya, ada di sini. Tuh. Nah, berarti karakter anim juga kita gunakan objek skeleton walk dan ADS-nya juga audio source-nya juga di skeleton walk gitu ya. Dan seharusnya sekarang tombol kita sudah ada ya, teman-teman. Sudah ada metodenya. Function, karakter controller. Belum ada juga. Hmm, Kita drag ulang aja berarti. Coba kita lihat ada yang salah apa ya, kenapa nggak kedetek. Oh iya, di sini belum kita setting sebagai public. Kita simpan, file save all. Lalu kita cek lagi teman-teman di button kita apakah sudah muncul metode do walk-nya. Ini karakter controller. Nah, ini udah ada ya do walk. Nah, itu untuk button walk dan untuk button scream juga dengan cara yang sama. Kita tambahkan on click-nya, kita drag skeleton walk situ. Yang kita pilih nama functionnya adalah karakter controller dan di sini do scream. Oke, selesai sudah. Oke, sekarang mari kita coba ya teman-teman. Apakah sudah bisa dijalankan animasi-animasinya? Nah ini, coba kita tekan tombol walk. Nah itu dia jalan ya. Dia selama 4 detik dia akan berhenti. Ya, kita tekan tombol screamnya. Nah, dia juga jalan. Ya, dan selama 2 detik dia berhenti secara otomatis. Walk lagi 4 detik dia berhenti secara otomatis. Oke, nah tinggal kita melakukan beberapa pengaturan. Tadi sepertinya animasinya terlalu cepat untuk yang scream sehingga eh, animasinya belum selesai, suaranya masih, animasi sudah selesai, suaranya masih panjang gitu ya. Berarti di bagian sini teman-teman, di bagian do scream, mana tadi ya do scream? Do scream. Nah, di sini kita bisa atur animasinya, eh, karakter anim untuk yang skill itu speednya kita perlambat ya teman-teman. Speednya kita buat 0,3 aja. Oke, kita simpan file save all. Lalu kita jalankan kembali. Ini kalau kita tekan tombol scream, ya tapi memang ternyata suaranya itu yang terlalu panjang ya, jadi seharusnya kita bisa menggunakan suara yang lebih pendek. Baik teman-teman, sekarang saya ingin menambahkan eh, sebuah teks 3D di sini ya teman-teman. Hmm, mana ya? Game object, lalu 3D object.
teks. Nah, kita letakkan di dalam sini. Nah, kita klik. Nih, semuanya saja karena teksnya putih, backgroundnya putih nggak terlihat ya teman-teman. Mungkin kita bisa atur backgroundnya menjadi warna yang lebih gelap. Kita atur dulu ya warna temboknya itu em, kita atur dulu warna temboknya biar nggak atau mungkin warna teksnya yang kita ubah menjadi hitam ya. Oke, pastikan dalam keadaan terpilih ini. Lalu kita bisa pilih ke sini, vertex ini ya. Em, vertex color, kita pilih warna gelap seperti ini. Nah, itu lalu kita buat namanya di sini adalah misalkan nama kita. Nah, hmm, name-nya dan kelasnya. AR01. Oke, teman-teman bisa mengatur di sini. Kita letakkan eh, seperti ini. Dan teksnya itu sepertinya terlalu besar ya. Kita coba kecilkan. Nah, seperti itu. Kita jalanin lagi. Nah, itu ya teman-teman. Oke, mungkin itu ya untuk AR. Kita udah selesai. Kita bisa melakukan proses walk dan scream. Nah, selanjutnya kita tinggal melakukan proses build ya. Build ke APK. Yang harus dilakukan adalah memastikan semua sudah dalam keadaan tersimpan. Dan teman-teman melihat di bagian sini dulu ya. Di bagian edit, lalu references. Nah, pastikan di bagian external tools sini ya teman-teman. Teman-teman tuh sudah memastikan terlebih dahulu bahwa untuk JDK, SDK, JDK, SDK, NDK, dan Gradle-nya sudah ada linknya gitu ya, sudah terisi. Biasanya secara default kalau Android, kalau Unity 2022 sudah komplit gitu, dan sudah kompatibel. Sehingga kita tidak perlu repot mencari resources yang dari luar gitu ya. Nah, berikutnya kita lakukan proses build setting. Dan di bagian sini, scene in build-nya, pastikan scene kita itu kita um, sertakan ya. Tadi bernama MyScene 1 ini, kita drag, kita letakkan di sini. Ya. Lalu di bagian player setting, ini teman-teman bisa lihat di sini bagian My Company. Uh, kita beri nama misalkan My Company. Lalu untuk
Untuk ikonnya kita bisa pilih icon yang kita ingin gunakan gitu ya. Misalkan mana ya? Ini nih ya. Dan bagian resolution presentation yang terpenting ada pengaturan di sini di bagian orientationnya, apakah ingin auto rotation atau landscape. Saya menggunakan landscape left aja. Berikutnya di bagian other setting ini juga ada beberapa hal yang penting untuk dikonfigurasi, yaitu di bagian sini teman-teman. Di bagian kok malah kelewat. Mana ya? Nah ini ya di bagian minimum API level. Saya menggunakan minimalnya Oreo ya, dan untuk target API levelnya automatic highest ya. Oke, saya rasa itu ya hal-hal penting yang perlu kita lakukan. Berikutnya tinggal kita close di sini teman-teman, lalu kita build. Ya misalkan mau kita build kemana gitu ya. Kita buat sebuah folder khusus bernama build. Oh, di dalam sana kita buat nama foldernya, nama APK-nya misalkan my video AR gitu ya. Save dan biarkan beberapa saat untuk proses build. Oke, dan jika proses build-nya berjalan dengan lancar, maka kita mendapatkan APK-nya di sini, video AR gitu ya. Dan teman-teman tinggal menginstalnya di Android-nya masing-masing. Oke, mungkin itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam video tutorial kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk bisa subscribe channel ini agar teman-teman nggak ketinggalan informasi tentang pengembangan aplikasi AR lainnya di video-video tutorial berikutnya. Jadi masih akan ada beberapa video tutorial tentang AR. Ya, kita akan masih membahas lebih banyak tentang AR, seperti bagaimana sih membuat AR yang tanpa marker gitu ya. Lalu bagaimana jika objek AR-nya itu kita ingin berinteraksi satu dan lainnya gitu ya. Oke, mudah-mudahan itu bisa memberikan inspirasi bagi teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.